Seorang guru sangat memahami jika ibu, salah satu muridnya berbakat dalam menari, ia mendongeng, untuk mengikuti perlombaan menari tingkat kecamatan. Namun nampaknya masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara dalam menanggapi hal ini? Iya. Assalamualaikum Ibu Iva. Waalaikumsalam, Bu Kus. Selamat siang Ibu Iva. Selamat siang, Ibu Kus. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Ibu, terkait dengan permintaan Ibu kemarin yang menugaskan saya untuk mewakili sekolah dalam perlombaan menari, saya tidak bisa ikut Ibu. Kenapa tidak bisa ikut? Saya masih belum percaya diri, saya takut. Mengapa kamu tidak percaya diri? Karena sewaktu saya di kelas TKA dulu, saya pernah ikut lomba menari, tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah Ibu. Saya malu nanti. Nah, gini, sekarang Ibu tanya, apa saja kekuatan yang ada dalam, diri Ibu? Eh, saya Saya bisa menari, Ibu. Saya bisa mengikuti irama dengan benar. Saya bisa menghafal gerak-gerak tarian dengan cepat. Ya. Ada lagi kelebihannya selain itu? Selain menari, saya juga suka membaca dan saya juga bisa mendongeng, Ibu. Ya, oke. Sebenarnya, kamu tuh punya kekuatan dalam diri yang perlu dan terus diasah dan, perlu membangun rasa percaya diri, kamu sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Ibu mau tanya, menurut Ya, Ibu. kamu apa saja hal yang penting sebagai syarat dalam menari? Setahu saya, syarat utama dalam menari itu adalah saya harus menguasai gerakannya. Terus kemudian saya memiliki keterampilan untuk menari. Ya. Badan saya harus luas dan harus menunjukkan semua gerakan tubuh yang sesuai dengan ritmis, Ibu. Terus kemudian gerakan saya juga harus dinamis dan estetis. Kemudian setiap gerakan yang saya bawakan harus memiliki makna tertentu dan bisa diinterpretasikan oleh penonton atau penikmat tari yang melihat saya sedang menari, Ibu. Ya, betul sekali. Begitulah syarat menari yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat manakah yang belum kamu kuasai? Kalau saya pikir-pikir dari semua syarat tersebut, yang menurut saya belum bisa itu, saya belum memiliki keterampilan. Saya belum memiliki kecakapan dalam menari sehingga membuat para penonton tidak memahami gerakan menari saya. Lah, hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam menari, Ibu. Ya, baik, kalau begitu, langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri, apabila dikaitkan dengan syarat menari yang kamu sebutkan tadi? Kalau menurut saya yang bisa saya lakukan adalah saya harus lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan tersebut, keterampilan, untuk menari sehingga gerakan dalam menari saya tersampaikan ke penonton dengan sangat indah. Terus kemudian begitu saya tampil, saya akan terlihat lebih percaya diri, Ibu. Ya, bagus sekali ya, kembalikan, percaya diri dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana menari yang baik dan bisa para penonton dengan pesan dalam menari. Baik, Ibu. Ya, Ibu yakin, kamu pasti bisa karena kamu punya kekuatan yang perlu dieksplor dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri kamu itu, salah satunya adalah melalui lomba menari ini. Ibu yakin kamu bisa, jangan prioritas,
pada menang atau kalahnya, yang terutama adalah kamu sudah bisa, mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mendapat banyak pengalaman baru. Baik, Ibu Iva, saya siap untuk mengikuti lomba menari tingkat kecamatan ini untuk mewakili sekolah saya. Saya yakin saya bisa. Terima kasih banyak Ibu Iva untuk motivasinya. Semoga dengan ini saya akan berlatih lebih keras lagi sehingga saya bisa membawa harum nama sekolah saya. Doakan saya ya Bu Iva ya. Iya, Ibu doakan semoga kamu sukses ya dan bisa mendapatkan, juara di tingkat kecamatan. Terima kasih. Terima kasih Bu Iva buat waktunya. Iya, Uh, sama-sama. apa namanya? Semoga Ibu Iva selalu sehat dan saya dapat membawa pulang juara. Ya, amin. Terima kasih Bu Iva G. Ya. Gimana Bukus? Ampun, berarti kita tinggal membuat refleksi gitu G. Apakah sudah ada 30 menit? Kita tinggal membuat refleksi gitu Iva ya. Ya. Di sini Bu Iva, kita diskusi untuk membuat refleksinya. Yang pertama kemarin kan kita ada buat refleksi untuk punya saya dulu nggih. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kalau menurut Bu Iva bagaimana? Komunikasi kita tadi. Bu Iva di mute. Ya, gimana Bukus? Ini sinyalnya kok putus-putus. Iya, ini berarti kita langkah selanjutnya adalah kita membuat refleksi nggih. Nah, pada refleksi itu kan berisi empat pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan? Kalau menurut Bu Iva tadi waktu saya menjadi coach, apakah percakapan kita berjalan dengan baik? Ya, berjalan dengan baik selama percakapan itu tadi, adanya apa ya, kemitraan antara, apa namanya, apa ya istilahnya, Coach dan supervisor, ya, coach dan supervisor, coachee. ya coach Iya. dan ya seperti itu. Coach dan Sehingga coach. dengan leluasa untuk menyampaikan pendapatnya. Ini untuk punya saya tadi saya ketika saya mempraktekkan ini Bu Iva juga kita sudah dapat berkomunikasi dengan baik ya sehingga Ya. apa yang kita lakukan tadi berjalan dengan lancar antara coach dan coachee juga sudah terlihat antara bagian-bagian percakapannya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Kalau menurut Bu Iva apa ya? Kalau menurut saya, apa ya, yang perlu ditingkatkan ya, bagaimana coach mengajukan pertanyaan yang berbobot, untuk menggali, apa ya, kompetensi yang ada pada diri. Oke, Bu Eva, berarti kan intinya di sini kita harus apa namanya meningkatkan bagaimana cara kita memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan topik yang kita bahas Ya, tadi. Oke. tadi, Gimana Bu Eva? ya. Terus kalau apa namanya dari yang kita bahas di punyanya Bu Iva tadi, apa namanya mungkin lebih ke bagaimana cara menunjukkan memberikan solusi gitu ya Bu Iva ya. Kita lebih tingkatkan lagi. Jadi ya, kita bisa membantu coachee untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya kira tadi kita sama-sama penuh Bu Ivan gitu. Ya, Jadi kita ya, ya, yang ya. penuh nggak terbagi, kita tidak apa namanya, kita tidak fokus kita tetap di pembicaraan kita Ya. tidak intinya Tidak, kita tidak keluar dari itu ya. kita tidak masuk ke yang dikatakan Bu Lin tadi asosiasi ya, yang jatuhnya Ya. kita
gibah atau curhat Ya. seperti itu ya Bu Iva. Kita masih tetap, di satu tujuan, tidak keluar Iya, dari tema betul, inti tadi. dari topik awal tadi. Terus kemudian yang keempat, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Bagaimana Ibu Iva? Kalau menurut saya tadi, apa ya, kita harus, terus berlatih untuk melakukan, praktek coaching ini dan bisa merefleksikan apa yang masih kurang, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Iya, betul. Jadi kita harus, apa namanya ya, sering-sering berlatih seperti itu. Mhm. Saya juga sependapat dengan Bu Iva ya, dari apa yang kita lakukan tadi, ini kita, meningkatkan mungkin lebih ke rasa percaya diri gitu ya. Ya, rasa percaya diri kita, khususnya pada pemilihan pertanyaan yang, apa namanya, yang menunjukkan, apa namanya, tahap-tahap alur tirta yang kita praktekkan tadi. Jadi biar Iya, terlihat begitu ya, alur tirtanya itu benar-benar memang iya, terlihat di sini, gitu. Terima kasih Bu Iva. Kalau umpan baliknya, gimana ya, setelah saya melakukan praktek sushi ini, saya oh, merasakan apa? saya lega, saya saya plong, terus saya juga dengan praktek ini saya bisa memahami yang kemarin saya alur ini apa ya, kayak sesuatu yang asing, tapi ternyata setelah kita praktekkan, alhamdulillah, apa ya, kayak step by step itu kita memahami di mana kita, apa namanya, tahap kita dalam membuat pertanyaan berbobot, terus tahap kita dalam menggali rencana aksi, terus kemudian tanggung jawab dan komitmen. Jadi sehingga setelah setelah kita praktek ini, kita memahami tahap-tahap alur kita yang sesungguhnya seperti itu, Bu Ivan. Iya, iya, terima kasih Bukus. Kalau menurut saya, umpan baliknya itu saya, merasa senang. Karena apa ya, karena saya, yang khawatirkan tuh pada saat, observasi belum apa ya, belum bisa gitu loh. Iya. Jadi saya merasa senang karena kita sudah melakukan ini, istilahnya kita sudah praktek seperti itu. Praktek kegiatan kucing seperti ini. Saya lebih yakin pada saat apa ya, observasi atau selain itu juga saya akan, mungkin saya akan, apa ya, mengembangkan atau meningkatkan lagi untuk, praktek kucing ini, Bu. Mungkin lebih pada ke apa ya, saya juga tertarik dengan tadi yang Ibu Iva praktekkan. Sebenarnya banyak ya Bu ya, kalau kita hubungkan, kita kaitkan dengan kegiatan pembelajaran kita sehari-hari dengan anak didik kita itu sebenarnya kita Iya, berpeluang loh untuk melakukan coaching ini kan ya kepada anak-anak ya utamanya ya. Namun mungkin kalau sebelum kita mendapatkan materi ini mungkin ya kita lebih kepada ngajak anak ngobrol gitu ya. Jadi sekarang kita tahu bahwa itu adalah ada istilahnya kucing gitu ya. Kita ada istilahnya alur tirta iya, seperti itu. Jadi lebih lebih berfokus, lebih memahami iya, bahwa apa yang kita lakukan selama ini tuh memang ada tahap-tahapannya yang sistematis gitu ya, ada alur-alurnya gitu ya, nggak iya, mungkin iya, jadinya kalau kemarin kita iya, hanya sekedar ngobrol sama anak, tapi sekarang kita memiliki program bahwa kita harus memang melakukan coaching ini kepada anak dan lebih-lebih kita bisa melakukannya kepada teman sejawat seperti itu Bu Iva. iya. Nggih, Nah ini waktunya sudah iya. 30 menit.